Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Masuk dalam subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran yang pertama. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Mari kita membaca percakapan berikut. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Tanya siswa kepada petugas. Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Jawab petugas menjelaskan pada anak-anak. Mari kita menjawab pertanyaan dari percakapan antara petugas dan Dayu serta teman-teman tadi. Apa isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman? Ya. Isi percakapan antara petugas kebun, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang menjaga kebersihan di Kebun Raya Bogor. Jadi pentingnya menjaga kebersihan. Kemudian yang nomor 2, apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Nah, yang ada di Kebun Raya Bogor tadi adalah ada tanaman hias serta ada hutan lindung. Dan nomor 3, mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Kira-kira kenapa harus dibersihkan? Karena agar tetap asri dan indah dipandang, maka harus dijaga kebersihannya dan tetap harus dibersihkan. Nomor 4, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman? Pendapatmu adalah pendapatku. Di sini si percakapannya menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan tempat wisata. Jadi di sini kita ikut peduli terhadap kebersihan dan keindahan tempat wisata. Apa yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan? Sebaliknya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tempat akan menjadi kotor sehingga tidak ada pengunjung karena tempatnya kotor. Mari kita diskusikan makna kata-kata berikut. Kata yang perlu kalian tahu maknanya dari percakapan tadi. Di sini ada karya wisata. Maknanya adalah karya wisata merupakan kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Kata yang kedua, di sini ada tanaman hias. Kalau untuk tanaman hias adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Baca teks berikut dengan nyaring. Di sini ada teks berjudul Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Nah, informasi yang bisa kita peroleh dari bacaan ini ya. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar, lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk, lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Jadi informasinya, pentingnya menjaga kelestarian hutan karena hutan adalah paru-paru dunia. Pentingnya hutan bagi kita ya, itu merupakan paru-paru
dunia. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar di samping? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar ini? Kalian perhatikan gambar ini, mengertikah kalian dengan gambar di samping? Nah, setelah mengamati gambar tadi, coba kita buat dalam bentuk laporan sederhana. Di sini Bu kasih contoh ya, judulnya misalnya seperti ini ya, Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor sangat indah dan asri. Kebersihannya selalu terjaga. Di sana terdapat hutan lindung yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang membuat udara menjadi sangat sejuk. Suasana di Kebun Raya Bogor sungguh sangat nyaman dan menyenangkan. Nah, ini bisa kita laporkan ya dari hasil pengamatan tadi. Ini adalah Kebun Raya Bogor. Lalu banyak daun kering berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Sudah pernahkah kalian membuat hiasan dari daun kering? Kita belajar di sini cara membuat hiasan dari daun kering. Contohnya di sini ada beberapa gambar. Nah, ini adalah karya yang dibuat dari daun kering ya. Alat dan bahan yang bisa kalian siapkan itu ada gunting atau pisau cutter, pensil, kertas, lem kayu, dan daun kering, misalnya daun nangka, daun jambu biji, maupun daun rambutan. Cara membuatnya, di sini buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Kemudian gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Hiasan siap untuk dipajang. Nah, ini adalah ada contoh di sini membuat hiasan dari daun kering. Amati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut. Di sini ada hasil karya Dayu, coba kalian amati. Bentuk dari hasil karya Dayu dan teman-teman ini merupakan membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut.
Masih ingatkah kamu dengan banyak rusuk sisi dan titik sudut pada balok? Kita mengulang kembali ya untuk rusuk sisi dan titik sudut. Banyak rusuk pada balok ada 12, banyak sisi ada 6, dan titik sudutnya ada 8. Nah, ini ada untuk bangun ruang balok. Mari kita jodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk sisi dan titik sudut berikut. Kita cari ya yang sesuai dengan bangun ruang ini. Yang pertama di sini ada 5 segitiga. Nah, maka yang benar adalah banyak rusuk 6, banyak sisi 4, dan banyak titik sudut 4. Kemudian bangun yang kedua. Kira-kira untuk bangun yang kedua ini adalah bangun apa? Ya, di sini adalah bangun 5 segi 4. Kalau untuk 5 segi 4, coba kalian cari yang mana? Ya, 5 segi 4, banyak rusuknya ada 8, banyak sisi 5, dan titik sudut 5. Lalu 5 segi 5, kita cari untuk 5 segi 5 yang sesuai dengan rusuk sisi dan titik sudutnya. Ya, yaitu adalah banyak rusuk 10, sisi 6, dan titik sudut 6. Untuk selanjutnya coba kalian kerjakan sendiri ya, berlatih melanjutkan soal berikutnya. Anak-anak, ini untuk pembelajaran yang pertama subtema 4. Sampai bertemu di pembelajaran yang kedua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.